Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 272 yang lalu. Episode 273. Kenshin, yang tiba-tiba ditanya Ririn tentang Kaori agar diajak masuk ke dalam. Kenshin pun terkejut, dan tentu saja, ketika mendapatannya itu, wajahnya Kenshin agak berubah. Dan Ririn pun melihatnya. Ada reaksi dari Kenshin yang tak seperti sebelumnya. Dari situ Ririn jadi tahu akan hal yang dipikirnya. Kenshin pun lalu menjawabnya, maksudnya apa ya Rin? Di luar kan gak ada Kaori. Ririn menyahutnya, oh gak ada ya, maafin kalau gitu. Aku tadi hanya merasa aja kalau Mbak Kaori ada di luar. Dan yang mereka bicarakan tanpa disadari sebelumnya, tak lama lagi akan menjadi nyata, karena Kaori saat ini lagi dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Di sela hal itu, dokternya pun datang, yang memberitahukan bahwasannya Mbak Ririn dalam 2 jam ke depan sudah bisa meninggalkan rumah sakit untuk menjalani rawat di rumah. Ketika mendapat kabar itu, ibunya Ririn segera bersiap. Beliau pun berkemas-kemas barang dan juga pakaian dimasukkan di dalam tas. Di lain tempat, Angelika, yang waktu kerjanya selesai, dirinya bersiap akan pulang. Ia pun rada bingung, karena mobilnya, yang belum kembali juga, terlebih kunci mobilnya Kenshin di bawahnya. Pak Herman pun tak dilihatnya. Jadinya Angelika bimbang rasanya. Temannya Sasha sampai berkata, "Hei Angel, lu tadi katanya disuruh pakai aja. Coba dong dijalankan kesempatan langkah ini." Angelika pun menjawabnya, "Iya Sasha, tapi gue gak yakin bisa. Kan pasti beda caranya." Sasha pun bicara, "Coba aja Angel, paling gak kan kita bisa tahu dalamnya. Lagian kamu kan sudah diizinkan. Kan mantap banget nih, kita bisa selfie-selfie di dalam. Jarang sekali lo ini bisa naik supercar ini. Lagian kan bahan bakarnya sudah menipis. Ya hitung-hitung, lu kan bisa bilang, ini tadi aku ke pom bensin. Aku isikan untukmu." Hahaha. Sasha tertawa. Angelika tersenyum, lalu berpikir, kemudian mengiyakan dirinya nanti bersama temannya itu sehabis ini akan mencoba menyalakan mobilnya Kenshin. Sedangkan Lisa, seorang perempuan di perusahaan yang lain yang tadi sempat ditemui Kenshin dengan tanpa rasa bersalah. Ia yang telah membohongi orang yang lagi butuh bantuan. Lisa pun kini bersama temannya hendak pulang naik mobilnya. Ia nampak tenang saja, seperti besok tak ada masalah. Kenshin sendiri yang bicara dengan Ririn. Di situ ada Iwan pula. Tiba-tiba kepalanya merasa pening. Apa yang ada di kamar itu terasa nampak berputar semua. Kenshin yang berdiri terlihat oleh Ririn dan Iwan seperti akan jatuh. Iwan pun langsung memegang temannya sembari dirinya bilang, "Lo bro, ada apa bro? Lu nggak kenapa-napa nih?" Kenshin menjawab, sambil matanya agak dipejamkan. "Nggak ada apa-apa Wan. Mungkin aku hanya mengantuk." Iwan pun menyahut, "Jangan gitu bro, lu kan habis sakit. Pasti nih ada hubungannya. Kamu duduk aja bro, istirahat di sini. Dikarenakan di situ masih ada dokter." Iwan pun kemudian bilang, "Dok, tolong diperiksa teman saya dok. Kayaknya dia lagi sakit." Mendengar hal itu, dokternya pun lalu memegang tangannya Kenshin. Ririn melihatnya, malah kini jadi khawatir. Dirinya yang hampir akan pulang, jadi mengetahui kalau kondisi Kenshin sedang tidak baik. Setelah dokter memeriksa, dokter itu lalu bilang, "Maaf sebelumnya, kalau nggak salah, masnya ini sepertinya dalam pemulihan. Sehabis baru sakit ya, apa ada riwayat pemeriksaan sebelumnya? Saya mau melihatnya." Mendengar tanya itu, Kenshin pun mengeluarkan dompetnya. Sambil menahan peningnya, ia mengambil kertas tentang catatan medisnya. Dokter lalu melihatnya, membacanya. Kemudian beliau berkata, "Lo bukankah ini rumah sakit dari London? Masnya dari luar negeri ya?" Di situ dokter membaca nama. Kemudian beliau bicara, "Seharusnya Mas Kenshin ini istirahat di rumah saja. Jangan kemana-mana dulu. Ini tulisan dari rumah sakit sana. Termasuk resiko tinggi lo ini. Kalau Mas Kenshin kamu lagi bisa makin parah ntar." Kenshin menjawabnya, "Nggak kok dok, ini hanya pening saja."
Biasa minum obat, tadi cuman telat aja, dan lupa membawa obatnya. Mendengar percakapan itu, Ririn pun jadi tahu. Ternyata Kenshin mengalami sakit sewaktu di London. Ia pun di hatinya merasa tak enak, merasa bersalah sendiri. Lalu sang dokter bicara, "Mas tunggu di sini ya. Saya ambilkan obat dulu." Kenshin mengiyakan, sambil dirinya masih duduk di tengah dokter yang sudah keluar. Kenshin lalu bicara. Ia berkata pada Iwan, "Wan, entar kamu antar Ririn pulang ya. Kayaknya aku gak bisa ini." Saat itu ibunya Ririn tak ada di situ. Jadi beliau tak mengetahui akan kondisi Kenshin. Kemudian Kenshin bilang ke Ririn, "Rin, kamu jangan bilang ibumu ya. Kalau aku habis sakit, aku entar merasa nggak enak. Jangan bener lo Rin, jangan bilang ke ibumu." Ririn pun menyahut, "Tapi Ken, karena aku kamu jadi gini. Aku minta maaf ya, aku merasa bersalah sekali. Udah merepotin kamu." Kenshin menjawabnya, "Udah nggak apa Rin, kamu jangan pikirkan itu." Kemudian Iwan bilang, "Terus lu entar pulang sama siapa bro?" Kenshin menjawabnya, "Habis ini aku telepon orang rumah Wan. Kamu jangan khawatir Wan." Lalu Kenshin bicara, "Maaf ya Rin, aku nggak bisa anterin. Entar Iwan aja ya yang mengantarkan kamu." Ririn terdiam, masih saja merasa bersalah. Kemudian Kenshin berpesan, "Wan, entar mobilnya itu kamu kembalikan sekalian ya." Iwan menjawabnya, "Oke bro, entar aku kembalikan ke orangnya." Di saat itu Kaori sudah tiba di luar. Ia bersama temannya nampak memarkir mobilnya, dan Kaori pun berjalan mencari alamat kamar di mana saat ini Ririn dirawat bersama 1, 2, 3 orang. Kaori mulai makin mendekat ke arah nama jalan, sebutan angka yang dimaksud. Lalu dibacalah nomor itu. Kaori dan temannya merasa yakin inilah kamarnya. Lalu mereka pun masuk dengan terlebih dulu mengucap permisi dan salam. Ketika sampai di dalam, terlihat apa yang dipandangan. Terkagetlah Kaori saat mengetahui Kenshin bersama Iwan ada di situ. Ririn pun terkejut pula. Ada tamu yang datang menjenguknya. Salah satunya adalah Mbak Kaori. Tentu saja Kenshin, ia tak melihatnya karena matanya sedang dipejamkan. Kaori pun berjalan mendekat. Sedikit rasa tak enak di hatinya, seperti merasakan cemburu. Namun di saat yang sama, dokternya itu telah tiba. Beliau langsung menghampiri Kenshin, kemudian bilang, "Ini mas obatnya, diminum langsung aja, agar rasa berputarnya menghilang." Kaori pun melihatnya, dan tentu saja, rasa jelesnya berganti khawatir. Dirinya pun jadi panik. Kaori dengan segera mendekati Kenshin, dan seperti biasa, langsung saja Kaori bilang, "Babe, kamu kenapa ini? Sakit lagi ya?" Sambil Kaori itu memegang Kenshin. Kenshin mendengarnya, suara Kaori di dekatnya, dan tentu saja Ririn melihat apa yang baru didengarnya. Kaori yang memanggil Kenshin dengan sebutan babe, yang berarti sayang. Temannya Kaori pun demikian. Mereka yang tak mengetahui sebelumnya jadi terkejut seketika karena Kaori memanggil tuan muda dengan sebutan sayang, dan Kenshin meminum obatnya. Tak lama setelah itu, ia merasa agak baikan. Kemudian Ririn menyapa akan Kaori yang di depannya. "Makasih ya mbak sekalian, udah kesini menjenguk. Saya jadi merasa merepotin." Kaori menjawabnya, "Oh enggak apa mbak Ririn. Kita semua malah senang di sini. Semoga mbak Ririn bisa cepat baikan." Kenshin yang masih duduk itu, ia lalu berdiri, kemudian menghampiri Iwan. Ia bicara pelan-pelan. Kenshin berucap, "Wan, ini kunci mobil dan suratnya. Entar hati-hati di jalan ya." Kenshin sambil menyelipkan uang. Ia pun bicara, "Wan, ini untuk keperluan di jalan ya. Dan entar kamu isi penuh ya. Bahan bakarnya, kan gak enak kita pinjam." Iwan menolaknya, "Jangan bro, pakai uangku aja." Kenshin menyahut, "Udahlah Wan, jangan aneh-aneh. Terima aja ini." Pembicaraan pun selesai. Angelika sendiri kini bersama Sasha temannya. Ia telah membuka pintu mobilnya Kenshin. Mereka pun masuk ke dalam. Dan Kenshin seperti biasa, dirinya lupa tak mematikan otomatis rekamnya. Jadinya pembicaraan antara Angelika dan temannya akan terekam di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode